Nama ayahnya Siti Maryam. Siapa nama ayahnya Siti Maryam? Nama ayah Ibunda Maryam. Namanya Imron. Di dalam Al-Quran ada nggak surah Ali Imran? Surah keberapa? Surah ke? Nah, nama ayah Siti Maryam, Ibunda Maryam, Imron. Di dalam Al-Quran surah ketiga. Nama Ibunda Maryam juga ada di dalam Al-Quran surah Maryam setelah surah Al-Kahfi. Maksudnya apa? Kenapa nama-nama mereka berada di dalam Al-Quran sebagai surah, sebagai nama surah? Maksudnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mulia. Konon ceritanya Imron itu lama sudah menikah dan sudah divonis tidak bisa melahirkan anak istrinya. Siapa nama istri Imron? Hanna. Siapa namanya? Hanna. Bukan Dafara Syahana, bukan. Hanna, nama istrinya Imron. Di usia yang sudah tua, rambut sudah mulai memutih, udah pasti nggak bakalan bisa hamil istrinya karena usianya sudah tua. Tapi dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya bisa hamil. Istri siapa? Istrinya Imron. Hamil. Ketika dalam kandungan bayi tersebut, Imron selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah anakku sebagai anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anakku sebagai orang yang soleh. Imron bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernazar apa? Bernazar jika anak ini lahir, maka anak ini akan kupersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mengabdi. Mengabdi di mana? Mengabdi di dalam mihrab. Mihrab itu tempat khusus untuk beribadah. Namanya mihrab. Nah, mihrab itu rata-rata kalau rumah di Masjid Nabawi ada mihrab. Mihrab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di beberapa rumah-rumah orang-orang solih itu ada mihrab khusus di situ jika dia mau beribadah. Jika orang-orang solih, jika para ulama, para kiai mau beribadah, yang rumahnya ada dibangun mihrab, disitulah mereka beribadah. Begitulah kisahnya Maryam. Lahirlah anak tersebut dinamakan Maryam. Sebagaimana nazarnya Imron, jika anak ini lahir, maka akan kujadikan sebagai orang yang rajin beribadah, selalu di mihrab. Akhirnya Maryam ditetapkan di dekat Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Inilah bedanya kelahiran Siti Maryam, kelahiran Nabi Isa dengan Yesus Kristus yang diceritakan oleh orang Kristen. Nabi Isa lahir di mana? Di bawah pokok korma. Orang-orang Kristen berpendapat bahwa Nabi Isa lahir di kandang domba. Kenapa dipanggil Yesus, Ustaz? Yesus itu panggilan orang Romawi. Kalau orang Romawi itu semua ujungnya. Paulus, Matius, Uranus, itu nama planet ya, Uranus. Merkurius juga bukan. Markus, Matius, Yesus. Kalau Ustadz, Azamus. Kalau Dafa, Dafus. Rafi, Rafus. Rafius, Arifus. Kalau kita di Romawikan. Jadi ketika itu ada bangsa Romawi. Sehingga nama Nabi Isa kalau dalam bahasa Arab, Isa. Siapa namanya? Isa. Tapi karena ada bangsa Romawi, Kristen itu orang Romawi, maka diciptakanlah sebuah nama Nabi Isa, Isa.
Yesus, sehingga bahasa mudahnya apa? Yesus. Yesus Kristus. Kristus itu apa? Kristen. Nah, jadi lahirlah Nabi Isa. Ketika itu Siti Maryam asik beribadah di dalam mihrab. Ketika Siti Maryam sudah menjadi besar, sudah dewasa, sudah beranjak menjadi seorang gadis yang sudah dewasa lah kita bilang, tamat SMA. Tapi dulu belum ada SMA. Kalau umurnya sekitaran tamat SMA. Meninggal ayahnya. Siapa nama ayahnya? Meninggal ayahnya dan semua orang berebut menjadi bapak asuhnya. Berebut, aku yang jadi bapak asuh Maryam, aku yang jadi bapak asuh Maryam, aku yang menjadi bapak asuh Maryam. Kenapa? Karena Maryam ini rajin ibadah. Orangnya cantik kali. Andai kata Maryam lewat di satu jalan, ada orang bak mobil, nengoki Maryam sampai tertabrak-tabrak masuk parit. Saking cantiknya itu, gitulah bahasanya. Memang cantik kali Siti Maryam itu. Makanya orang berebut-rebut, bukan karena cantiknya, tapi karena dia rajin ibadah. Akhirnya gimana? Semua orang masuk ke dalam suatu tempat berundi. Para petinggi-petinggi negara, para petinggi-petinggi agama ketika itu berundi. Nah, dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilham itu apa? Petunjuk. Contohnya seperti, jadi ketika itu setiap mereka memiliki pulpen. Pulpen itu dilempar ke suatu kolam. Pulpen siapa yang nimbul berarti dialah yang mengasuh Maryam. Terus dilemparlah. Di situ termasuk ada Nabi Zakaria. Nah, kemudian dilemparlah semua pulpen tenggelam. Yang nimbul hanya pulpen Nabi Zakaria. Akhirnya yang mengasuh Maryam adalah Nabi Zakaria. Jadi ketika itu Siti Maryam beribadah hanya kepada Allah. Sholat, zikir, sholawat. Pokoknya beribadah di mihrab itu. Dan setiap hari Nabi Zakaria mengantari makanan untuk Maryam. Mau mengantari makanan. Nah, buahkah, makanan, gandum, madu, dan lain sebagainya diantari. Ketika diantari oleh Nabi Zakaria makanan itu, pas dibuka pintu udah ada di situ makanan, buah-buahan, anggur, apel, minum, semua udah ada di situ. Ditanya sama Nabi Zakaria, wahai Maryam, dari mana semua makanan ini? Apa kata Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Semua ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha. Jika Allah mau memberikan rezeki bi ghairi hisab, tanpa membuat perhitungan. Maksudnya apa? Kalau Allah mau memberi rezeki kepada orang tanpa perlu merugikan dan menguntungkan orang lain, Allah bisa memberikan rezeki kepada orang. Itulah yang lagi dijelaskan Siti Maryam kepada Nabi Zakaria. Qalat huwa min indillah. Kenapa qalat? Karena Siti Maryam perempuan. Qalat huwa min indillah. Sesungguhnya ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya jika Allah ingin memberi rezeki tanpa perlu hitung-hitung, Allah bisa memberikan rezeki. Nah, akhirnya Nabi Zakaria pun sudah terkagum-kagum kepada Siti Maryam. Bangga dia kepada Siti Maryam. Bisa dia mengasuh seorang wanita, seorang gadis yang soleha. Sampai suatu hari ketika Siti Maryam beribadah kepada Allah, bersolawat khusyuk, beribadah saja di mihrab itu,